Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak kelas 6 yang hebat. Semoga kalian dalam keadaan sehat, bahagia, dan ceria. Kali ini kalian akan belajar kembali bersama saya Nikita Novrianti dengan materi yang sangat menarik. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Anak-anak sekalian, untuk menjaga kesehatan kita dan melindungi kita dari wabah yang sedang melanda dunia ini, langkah baiknya kita semua harus menerapkan 4M. 4M itu apa saja? Yang pertama ada mencuci tangan, yang kedua ada memakai masker, yang ketiga ada menjaga jarak, yang keempat ada menghindari kerumunan. Hari ini kita akan belajar tema 9, menjelajahi angkasa luar, subtema 1, keteraturan yang menakjubkan, dan pembelajaran 2. Pada pembelajaran kali ini, kita akan belajar mengenai 3 muatan pelajaran. Yang pertama ada bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia mengenai teks fiksi. Kemudian dari muatan IPA, kita akan belajar mengenai sistem tata surya. Kemudian yang ketiga, dari SBDP, kita akan belajar mengenai interval nada. Nah, yang pertama ada dari bahasa Indonesia. Dari bahasa Indonesia akan menjelaskan tentang teks fiksi. Apa itu teks fiksi? Teks fiksi adalah sebuah kata yang berasal dari bahasa Inggris atau fiction, yang berarti rekaan atau hayalan. Cerita fiksi berarti cerita yang tidak terjadi sebenarnya. Secara lebih luas, pengertian teks fiksi adalah sebuah karya sastra yang menjadi imajinasi atau hayalan dari penulis dan bukan kejadian yang sebenarnya. Dengan kata lain, cerita fiksi tidak terjadi secara sebenarnya di dunia nyata, tapi hanya berdasarkan imajinasi, pikiran, atau hayalan seseorang. Nah, selanjutnya ada ciri-ciri teks fiksi. Apa aja ciri-ciri teks fiksi? Yang pertama, fiksi sifatnya rekaan atau imajinasi dari pengarang. Kemudian yang kedua, dalam fiksi terdapat kebenaran yang relatif atau tidak mutlak. Yang ketiga, umumnya fiksi menggunakan bahasa yang bersifat konotatif atau bukan sebenarnya. Yang keempat, karya fiksi tidak memiliki sistematik yang baku. Nah, selanjutnya ada struktur teks fiksi. Yang pertama ada abstrak. Yang kedua ada orientasi. Yang ketiga ada evaluasi. Yang keempat ada resolusi. Yang kelima ada kodak. Nah, selanjutnya ada kaidah kebahasaan dari teks fiksi. Yang pertama ada metafora. Metafora di sini artinya perumpamaan atau yang sering digunakan untuk membandingkan. Kemudian ada metonomia. Metonomia di sini artinya gaya bahasanya. Yang ketiga ada simile atau persamaan. Yang keempat berupa sebagai perbandingan yang bersifat eksplisit dengan maksud menyatakan sesuatu hal dengan hal lainnya. Nah, selanjutnya ada contoh dan jenis teks fiksi. Yang pertama seperti novel. Ada novel, contohnya seperti novel Dilan 1990, novel Siti Nurbaya, dan novel Ketika Cinta Bermisteri. Kemudian ada roman seperti Katak Hendak Jadi Lembu, Sidul Anak Jakarta. Nah, kemudian yang ketiga ada cerpen. Contoh cerpen seperti Piala untuk Rizka karya Yesinta Arta Prasasti. Nah, selanjutnya saya akan memberikan contoh satu teks fiksi yang berjudul Matahari dan Bulan. Suatu hari, bulan sedang merasa senang dan ia berkata kepada bintang-bintang, "Lihat teman-teman, para manusia mengagumiku." "Mengagumimu?" "Belum tentu. Mungkin mereka mengagumi kami," kata sebuah bintang. "Tapi dari bawah, aku kelihatan lebih besar dan indah daripada kalian," sebut bulan. Sombong," kata sebuah bintang dengan kesal. "Hei bulan, kamu boleh saja sombong, tetapi kamu tidak akan pernah bisa mengalahkan matahari. Matahari punya jasa besar bagi manusia, sehingga kemunculan sangat dinantikan oleh manusia," kata bintang yang lain. "Iya benar, selain itu matahari juga
lebih hebat darimu, tapi ia tidak sombong, sahut bintang yang lain. Mendengar perkataan para bintang, bulan menjadi sedikit kesal. Ia bahkan tidak bisa terang sepanjang malam. Bulan terus berpikir, bagaimana caranya agar bisa mengalahkan matahari? Akhirnya, bulan mendapatkan ide. Ia memutuskan untuk muncul bersama matahari di pagi hari dan di siang hari. Selamat pagi bulan, sudah saatnya aku bekerja. Sekarang kau boleh beristirahat, ucap matahari. Tidak, aku pun ingin bekerja pada siang hari. Setelah itu aku ingin bertarung denganmu. Siapa yang lebih hebat dan siapa yang lebih kuat, kata bulan. Nah, setelah melihat dan mendengarkan cerita fiksi tersebut, coba sebutkan siapa saja tokoh dalam cerita tersebut dan di manakah latar tempat pada cerita tersebut. Nah, selanjutnya ada materi dari IPA, yaitu tentang sistem tata surya. Tata surya itu apa ya? Tata surya adalah sistem yang terdiri dari benda langit, di mana matahari sebagai pusatnya dan planet-planet serta benda langit yang lebih kecil berputar mengelilinginya. Tata surya ini disebut sistem karena memiliki komponen yang terstruktur dan teratur. Planet dan segala benda langit yang memiliki orbit masing-masing sehingga tidak saling bertabrakan. Selanjutnya ada planet. Planet adalah benda langit dalam tata surya yang beredar mengelilingi matahari pada lintasannya, yaitu orbit. Planet-planet tersebut adalah Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Dan mengapa matahari disebut sebagai pusat sistem tata surya? Karena matahari merupakan bola gas pijar namun bersuhu tinggi. Artinya, permukaan dari matahari tersebut berupa lautan gas yang sangat panas. Selanjutnya ada SBDP, yaitu tentang interval nada. Apa itu interval nada? Adalah jarak antar nada yang satu ke nada yang lain yang diukur tinggi rendahnya. Sedangkan tangga nada adalah sebuah bentuk dari susunan nada-nada yang berpusat pada satu nada dasar. Nah, di dalam tangga nada terdapat dua bagian kecil, yaitu ada melodi dan harmoni. Nah, coba sekarang bermain interval nada menggunakan lagu Ambilkan Bulanmu dan membawa alat musik dari rumah masing-masing. Nah, sekian video pembelajaran dari saya. Gimana, seru bukan belajar hari ini? Jangan lupa untuk berdoa, selalu bersyukur, dan selalu beribadah kepada Tuhan. Mohon maaf jika ada kesalahan dari video ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.